Mana suaranya? Coba Ibu mau lebih dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Selamat pagi. Coba gimana jika Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi-pagi. Yes, luar biasa, tetap semangat. Ibu ulang ya. Selamat pagi. Pagi-pagi, yes, luar biasa, tetap semangat. Apa kabarnya hari ini? Sehat, cerdas, ceria. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum pelajaran kita dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu bersama-sama. Ketua kelasnya boleh disiapkan terlebih dahulu. Ya, silakan Naila. Doa dimulai. Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran. Oke, boleh dicek dulu temannya kanan kirinya apakah ada yang nggak masuk? Iya, kenapa? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Oke. Sekarang Ibu mau coba kalian lihat dulu pakaian kalian apakah sudah rapi atau belum? Iya, boleh dilihat terlebih dahulu. Ibu silakan, Ibu kasih waktu dari sekarang ya. Udah semua. Oke, sekalian boleh kalian lihat bawah kalian, kelas kalian dilihat dulu apakah ada sampahnya atau enggak, apakah kotor apa enggak. Jangan ada sampah di kolong meja ya, tolong dibuang dulu ke tong sampah di luar. Oke? Ya, Ibu kasih waktunya dari sekarang ya, tolong dirapikan dulu. Gimana? Udah semua? Oke, udah semua. Ya, sekarang coba meja sama bangkunya dirapikan dulu, diluruskan dulu. Udah? Oke, semoga pelajaran hari ini kita kalau kelasnya nyaman, kita pun jadi enak ya. Oke, udah semuanya? Ya, boleh sekarang silakan duduk semuanya. Sudah ya? Udah siap belajar atau belum? Oke, kita masuk ke pembelajaran ya. Ayah tidak lupa Ibu ucapkan juga selamat kepada kalian. Sekarang kalian udah memasuki semester 2 kelas 12 ya. Oke, semester ini menentukan langkah kalian untuk bisa lulus dari sekolah menengah kejuruan ini. Lalu di materi pembelajaran PPKN ini tentunya akan semakin menjadi tantangan untuk anak kelas 12 agar kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, kenapa? Pintar, harus tetap semangat ya kalau belajar ya. Oke, sekarang Ibu mau mengingatkan kembali, mereview kembali, apakah ada yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu atau materi minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, boleh Naila. Iya, betul, perlindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya ada yang tahu, ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Ayo, siapa yang ingat? Yang ingat? Ya, siapa? Oh, Fajri, boleh Fajri. Apa perlindungan dan penegakan hukum yang Fajri ketahui? Iya, betul sekali Fajri. Jadi Ibu ingatkan kembali, perlindungan hukum ini adalah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, tepuk tangan untuk Fajri semuanya. Oke, sekarang untuk materi yang saat ini Ibu ingin berikan kepada kalian, yaitu hari ini boleh kalian buka dulu bab 3 ya. Bab 3 halaman 69. Ayo semuanya dibuka buku paketnya, halaman 69. Nah, betul. Iya, betul sekali Naila. Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekarang yang kita akan bahas yaitu mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan iptek di suatu negara. Oke, betul, kemajuan iptek ada dampak yang positif dan ada dampak yang
negatif. Oke, nanti kita akan bahas dua hal tersebut ya. Semuanya udah siap? Boleh sekalian dibuka buku tulisan kalian? Ya. Nah, apa sih iptek itu? Ayo, ya betul sekali, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan dua hal yang memang sangat sulit untuk dipisahkan ya, Karena ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas kebutuhan manusia. Dan dari hasil pemikiran ilmu pengetahuan tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk teknologi. Oke, nah kita masuk lagi. Jadi iptek itu adalah sesuatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke, saat ini iptek ini sangat berkembang dengan sangat pesat dan cepat ya, karena dapat dilihat dari banyaknya bermunculan sebagai macam teknologi yang membantu aktivitas dalam kehidupan manusia seperti laptop, gadget, ya kan, itu termasuk iptek. Dengan semakin berkembangnya iptek, perkembangan teknologi transformasi seperti kayak mobil, kapal, pesawat udara itu seakan-akan membuat jarak semakin dekat, bahkan bisa hitung sampai pada tempat tersebut hanya beberapa jam, paling lama beberapa hari. Oke, hal tersebut menunjukkan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat di dunia, salah satunya di Indonesia. Oke, kemajuan iptek ini tentunya memberikan pengaruh di setiap suatu negara ya. Tentunya ada pengaruh yang positif dan ada pengaruh yang negatif. Untuk kali ini kita bakal bahas yang positif dulu. Oke. Tentunya ada dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, aspek hukum. Oke, kita pertama bakal bahas yang dari aspek politik. Nah, dari aspek politik ini, kemajuan iptek ini menilai sebuah nilai seperti kebebasan, keterbukaan, dan demokrasi yang berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan tentunya akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme ya, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oke, dengan adanya pemerintahan yang demokratis juga dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan ya, sehingga akhirnya akan terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, dan aspiratif. Jadi anak-anak, dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut seperti keterbukaan, kecerdasan, atau demokratis itu akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien untuk keberlangsungan suatu pemerintahan ya. Nah, ya betul sekali. Sehingga akhirnya akan terciptanya pemerintah yang adil, jujur, dan aspiratif. Oke, betul. Nah, adapun dampak positif kemajuan iptek di bidang politik ini kepada masyarakat gitu, misalkan adanya informasi dari partai politik atau dari sebuah pemerintahan itu bisa dilihat melalui media online
online, media sosial, ataupun portal berita lainnya ya. Kalau media sosial contohnya seperti Instagram atau Twitter, kalian jadi sudah bisa mengetahui berita-berita apa sih yang sedang terjadi gitu. Jadi kalau misalkan untuk media massa tuh banyak sekali ya yang bisa kita lihat. Jadi teman-teman juga udah bisa lihat langsung, apalagi di zaman sekarang iptek sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari pada kita. Lanjut di dalam bidang ekonomi atau aspek ekonomi ya anak-anak. Jadi di dalam bidang ekonomi ini berarti kita bisa lihat produksi industri ini terus semakin meningkat ya. Lalu ada misalkan makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, lalu mendorong para pengusaha untuk meningkatkan, ya betul, efisiensi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Sebenarnya banyak sekali dari aspek ekonomi ini yang berpengaruh positif terhadap kemajuan iptek ya. Makin meningkatnya investasi asing, ya itu termasuk kemajuan iptek, atau penanaman modal asing di negara kita. Lalu misalkan ini juga kemajuan iptek ini bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ya, dalam bidang ekonomi ini tentunya bisa memudahkan kita untuk pembayaran ya. Sekarang jual beli pun sekarang menjadi mudah ya. Jadi kita melakukan transaksinya dengan mudah, gampang. Misalnya bisa tinggal transfer, contohnya gitu kan ya. Mudahnya pembayaran berbasis online ketika kita belanja. Sekarang udah kita tinggal baca, bisa lewat bayaran, kita bisa lewat QRIS ya kan, OVO, pokoknya lewat gadget kita itu udah sangat amat mudah ya kalau di zaman sekarang. Tentunya jadinya meningkatnya peluang bisnis ya kan, jadi banyak sekali sekarang pemasaran iklan yang dipajang di televisi, di platform gitu. Itu termasuk kemajuan iptek juga sih salah satunya. Jadi kalau bisa dibilang di dalam ekonomi ini tentunya sangat memudahkan kita untuk melakukan aktivitas keseharian kita. Oke, sekarang yang ketiga kita melihat dari aspek sosial budaya. Kalau misalkan ada yang nanya, Bu, seperti apa sih pengaruh positifnya dari aspek sosial budaya? Gitu. Kalau pengaruh positif itu bisa kita lihat sendiri ya, berarti mempermudahkan untuk kita komunikasi dan mendapatkan informasi. Jadi kita bisa dekat sama teman kita, kerabat kita, orang tua kita, baik itu yang di luar kota ya kan, itu bisa dimudahkan dengan kemajuan iptek. Kita bisa melalui video call contohnya ya kan, kita bisa menanyakan kabar kerabat teman kita atau orang tua kita melalui gadget. Itu termasuk salah satu pengaruh positif ya dari kemajuan iptek di bidang sosial budaya, lalu membantu memenuhi kebutuhan hidup kita. Contohnya ketika kita belanja, kita sekarang sudah tidak perlu jauh-jauh untuk belanja mencari kebutuhan kita, contohnya ke minimarket atau hal lainnya. Sekarang kita bisa lakukan dengan cara belanja misalkan melalui gadget atau tab atau apapun. Misalkan kita belanja bisa di Shopee Market ya kan, salah satu contohnya, atau kita bisa belanja di Tokopedia, keperluan kita itu banyak sekali. Sekarang sudah sangat amat dimudahkan dengan kemajuan iptek di bidang sosial ini. Jadi kebutuhan sehari-hari kita pun bisa kita penuhi dengan gampang gitu. Lalu ada lagi contohnya seperti membantu kita misalkan memangkas waktu dan biaya gitu. Jadi kita tidak perlu lagi membeli makanan ya kan, tetapi dari perangkat HP pun, iya betul, misalkan dari HP pun kita bisa memesan makanan misalkan dari, ya betul, contohnya kita bisa memesan dari GrabFood, ShopeeFood, GoFood. Nah ya contohnya seperti itu termasuk kemajuan iptek di bidang
aspek sosial dan budaya, ya kan. Lalu jadi di sini tuh kita nggak usah pergi jauh-jauh gitu, kita cukup lihat apa yang kita mau pesan, mau makan apa ya kita hari ini gitu. Jadi kalian udah bisa dengan sangat amat gampang ya kalau zaman sekarang lo kalau mau pesan makan, mau belanja keperluan-keperluan lainnya, sekarang sudah sangat dipermudah oleh kemajuan iptek saat ini ya. Lalu kita lanjut lagi kepada aspek, ayo nomor 4 kita masuk kepada aspek pendidikan. Oke. Aspek di bidang pendidikan. Oke, kalau yang di aspek di bidang pendidikan ini, jadi mudahnya guru dan siswa untuk melakukan suatu sistem pembelajaran. Jadi kalau di dalam bidang aspek ini tentunya kita bisa melalui video call, Google Classmeet, Zoom meeting, ya kan? Sekarang kita melakukan dengan hal itu sangat dimudahkan sekali. Kalau dari aspek pendidikan ini juga misalkan adanya kemunculan berbagai media massa ya, jadi atau sumber ilmu itu, referensi itu tidak hanya dari guru ya kan, melainkan bisa dari media sosial juga, internet, contohnya kayak Google. Kalian bisa mencari referensi atau tambahan ilmu juga untuk kalian belajar ya kan sekarang, sehingga di dalam pendidikan makin banyak rujukan bacaan yang bisa dibaca oleh kalian semua ya untuk menambah wawasan kalian gitu. Lalu akan mudah lebih cepat memperoleh informasi ya, seperti yang tadi Ibu contohkan, kayak misalkan kalian kesusahan nih dalam melakukan soal, kalian bisa mencari di ya betul di Google, kalian bisa menemukan jawaban kalian di situ, atau ada beberapa referensi jawaban yang memang ada di di Google tersebut. Lalu dengan adanya teknologi yang menawarkan media audio visual dengan beragam ya kan, misalkan semakin menarik dan unik ya kan. Misalkan kalian jadi bisa menonton video-video yang mendidik ya kan, misalkan kalian bisa menonton video pembelajaran, video sejarah-sejarah lagi, kelas online ya kan, jadi simple, jadi praktis juga ya kan. Jadi memudahkan guru sama murid ya kan. Jadi contohnya aja di pandemi Covid kemarin, kalian kan melalui lewat daring. Nah, itu dilangsungkan secara online dan jarak jauh. Itu termasuk kemajuan iptek juga yang dirasakan saat ini. Karena kan iptek sangat berpengaruh ya bagi pendidikan juga ya, apalagi di zaman sekarang, ya kan? Lalu sekarang kita masuk ke pengaruh positif di dalam aspek hukum, keamanan, pertahanan. Nah, di dalam aspek hukum dan pertahanan ini pengaruh positifnya salah satunya seperti makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi atau tuntunan yang dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum. Contohnya lagi seperti misalkan penegak hukum ya, penegak hukum ini dapat dengan mudah memantau atau cepat tanggap terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat. Misalkan dari permasalahan pencurian, perampokan, itu kan kita sudah bisa lihat ya, kita bisa lihat di media sosial atau di media massa. Banyak sekali berita seperti itu. Tentunya penegak hukum akan melakukan hal yang cepat tanggap terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Dia bisa mengetahui lewat media sosial mereka, jadi mereka langsung menanggapi hal tersebut. Kayak misalkan permasalahan di suatu keluarga, misalkan adanya perampokan atau pemukulan ya kan, itu polisi bisa mengetahui dari laporan masyarakat yang mengadukan kepada polisi tersebut. Nah, itu kemajuan iptek
bisa memudahkan kita untuk memberikan informasi kepada penegak hukum, misalnya kepada polisi di sekitaran kita. Oke, sampai di pengaruh positif di dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, aspek pendidikan, aspek hukum, keamanan dan pertahanan. Ada yang mau nanya sampai di sini? Iya, kenapa Kayla? Kayla mau nanya apa? Bu, kalau misalkan di dunia kejahatan di dunia maya seperti cybercrime itu mulai dari hacking ke server pemerintah itu bagaimana ya Bu? Pertanyaan kamu tadi gitu ya? Oke, itu akan kita bahas ya Naya. Tadi kamu nanya kejahatan di dunia maya contohnya kayak cyber gitu atau bisa dibilang hacking gitu ya. Mulai dari hacking ya ke server pemerintah itu merugikan nggak sih Bu? Tentunya itu sangat merugikan ya, apalagi bagi pemerintah karena data-data mereka tuh bisa dicuri ya kan. Tentunya itu sangat merugikan banyak orang, apalagi data tersebut memang data yang harusnya tidak dipublikasikan dan akhirnya menyebabkan banyaknya orang yang mengetahui bahwa sistem pertahanan di Indonesia ini sangat lemah sehingga bisa mendapat serangan daripada cyber atau daripada hacking-hackingnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, berarti kita lanjut ke dalam dampak yang negatifnya ya. Negatif. Oke. Tadi yang Naila sebut itu cybercrime itu bisa termasuk ke dalam kejahatan hukum, keamanan dan pertahanan ya di dalam kemajuan iptek. Lalu untuk di aspek pendidikannya itu sendiri dampak positifnya bisa berupa kurangnya interaksi antara guru dan muridnya secara langsung. Jadi memang karena dengan kemajuan iptek ini bisa mengakibatkan atau bisa menimbulkan kurangnya interaksi antara guru dan peserta didiknya secara langsung ya kan. Kurang lebihnya seperti itu ya kalau untuk yang dari pendidikan. Karena tapi bisa sekali banyak sekali siswa-siswa yang menggunakan apa ya, bisa dibilang sosial medianya juga berlebihan gitu. Kalian juga nggak boleh ya gitu, kalian gunakan secukupnya, jangan melakukan atau memperlihatkan atau menonton hal-hal yang tidak baik. Diusahakan gunakan iptek itu dengan bijak. Oke, lalu kita masuk ke ya aspek politik. Kalau aspek politik itu timbul bisa salah satu contohnya bisa mengajak orang untuk memprovokasi atau unjuk rasa. Di dalam politik ini bisa mengajak seseorang ya kan atau sekelompok orang untuk melakukan unjuk rasa terhadap pertentangan politik yang memang tidak disukai ya kan. Jadi di dalam aspek politik ini banyak sekali orang-orang yang melakukan unjuk rasa melalui media sosial. Contohnya seperti memberikan provokasi yang tidak benar atau hoax yang biasanya kita sebut. Nah, akhirnya dari situ banyak sekali orang yang terpancing ya. Akhirnya padahal berita itu tidak benar. Oke, langsung kalau untuk dari ekonomi yang dimana berarti tentunya akan ada aksi tipu ya di ekonomi ini. Kita misalkan ada aksi tipu dari beberapa orang yang tidak bertanggung jawab ya kan. Misalkan kita telah melakukan pembayaran tapi ternyata kita ditipu, padahal kita berpikir melakukan pembayaran itu sudah dengan mudah dilakukan ya kan, tapi ternyata kita ditipu. Misalkan ibu-ibunya saja melakukan arisan online, ternyata arisan itu bodong gitu. Penipuan ya kan, penipuan investasi bodong ya kan. Itu banyak sekali kejadian yang memang bisa dilihat di lingkungan kita sendiri pun itu banyak sekali. Oke, untuk di sosial budaya ini tentunya memberikan ya kenapa efek candu, betul, efek candu, memberikan efek candu terhadap kita semua. Karena dengan kemajuan iptek ini membuat kita
terus ingin melakukan hal-hal yang membuat kita candu. Contohnya seperti kita keasikan menonton video K-pop, ya kan? Seperti kita keasikan menonton video drama ataupun lainnya, ya kan? Itu termasuk ke sosial budaya. Nggak apa-apa kalian nonton, nggak apa-apa. Cuman kalian harus tahu batasan-batasan yang memang sudah dibatasi. Oke, selesai sudah belajar Ibu hari ini. Sampai sini ada yang mau nanya anak-anak? Sudah pada ngerti ya apa sih yang ada dampak positif sama negatifnya kemajuan impact ini? Ayo, ada yang mau nanya enggak? Yang di belakang mau nanya atau enggak? Oh, sudah paham semua ya? Oke, untuk tugasnya Ibu minta ini tugas kelompok aja. Boleh kalian buka paketnya halaman 71. Nah, ya kalian di sini diminta pendapat kalian yang berkaitan dengan dampak negatif dan dampak positif ya. Minggu depan dikumpulkan dan kalian presentasikan maju ke depan ya, dan tunjukkan kepada teman-teman kalian. Oke, selesai pelajaran. Jangan lupa kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Oke, sampai bertemu lagi. Selesai sudah jam Ibu. Akan dilanjutkan oleh pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.